Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kajian pustaka atau literatur review. Setiap penelitian ilmiah akan banyak bergantung kepada kepustakaan. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa hasil penelitian yang sudah ada tersebut belumlah bersifat final, artinya masih ada kesempatan bagi orang lain untuk mengkoreksi bila perlu menguji kembali hasil penelitian sebelumnya guna untuk mendapatkan sebuah kesempurnaan. Salah satu bagian yang penting dalam karya ilmiah adalah melakukan kajian pustaka atau tinjauan pustaka. Untuk itu, kita harus mengenal apa sih kajian pustaka atau tinjauan pustaka itu. Tinjauan pustaka sering juga disebut dengan kajian pustaka atau telaah pustaka, juga bisa disebut dengan literatur review. Nah, tinjauan pustaka atau kajian pustaka adalah kegiatan atau aktivitas untuk meninjau atau menguji kembali literatur yang telah dipublikasikan oleh peneliti sebelumnya terkait topik yang akan kita teliti nantinya. Kajian pustaka bertujuan untuk menginformasikan kepada pembaca tentang penelitian yang terdahulu dan gunanya adalah untuk memberikan dukungan kepada topik penelitian yang akan kita gunakan. Selanjutnya, kajian pustaka juga bertujuan untuk memperdalam pengetahuan tentang masalah yang akan kita teliti. Dan yang terpenting, kajian pustaka juga bertujuan untuk menghindari terjadinya pengulangan sesuatu penelitian sehingga hemat dalam waktu, biaya, dan tenaga. Tinjauan pustaka tentunya memiliki manfaat. Yang pertama yaitu merupakan acuan bagi peneliti dalam mengartikan atau dalam menganalisis data dan juga memberikan batasan kepada penelitian yang dilakukan dengan menunjukkan variabel yang relevan dengan variabel yang tidak relevan. Selanjutnya, fungsi dari tinjauan pustaka. Yang pertama, yaitu mengetahui sejarah masalah penelitian. Maksudnya adalah berdasarkan sejarah masalah yang berkaitan dengan masalah penelitiannya, peneliti akan mudah mendapatkan informasi-informasi tentang hal-hal yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, baik aspek-aspek yang ditelitinya, prosedur-prosedur yang telah diterapkan, kemudian hasil atau hambatan yang ditemukan dalam penelitian tersebut. Kemudian yang kedua yaitu memilih prosedur penyelesaian masalah penelitian. Maksudnya, peneliti dapat memilih prosedur yang cocok atau membuat prosedur baru berdasarkan kajian tentang kelebihan dan kekurangan dari prosedur-prosedur sebelumnya. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu dapat memahami latar belakang teori masalah penelitian. Maksudnya, dari hasil latar belakang teori masalah penelitian, peneliti dapat memetakan kedudukan masalah penelitiannya ke dalam perspektif yang lebih luas, sehingga dapat membantu peneliti dalam menjelaskan pentingnya penelitian itu dilakukan serta dampak dari hasil penelitian yang akan dilakukannya tersebut. Dalam melakukan kajian pustaka, kita harus berpedoman kepada prinsip-prinsipnya. Adapun prinsip-prinsip dalam melakukan kajian pustaka adalah yang pertama yaitu berkaitan dengan teori yang mendasari penelitian yang kita tulis. Yang kedua, harus menjelaskan dengan mantap apa yang menjadi aspek dari penelitian yang kita lakukan tersebut. Selanjutnya, penelitian tersebut harus sesuai dengan apa yang kita laksanakan. Dan teori yang dipilih harus berkaitan dengan topik penelitian yang kita teliti. Yang tidak kalah penting yaitu dalam mengutip atau memparafrase karya dari orang lain, kita harus memberikan sebuah penghargaan dengan menyebutkan sumber yang kita kutip tersebut secara tepat di sumber pustaka nantinya. Dan selanjutnya yaitu harus mengembangkan argumentasi yang kuat sehingga saling berkaitan secara nasional. Langsung saja kita masuk kepada tahap penyusunan tinjauan pustaka. Sebelum dari melakukan tinjauan pustaka, langkah awal yang harus kita lakukan yaitu mencari informasi atau literatur bacaan baik di perpustakaan ataupun internet. Kemudian menyiapkan butir-butir yang perlu dalam mencatat informasi dari pustaka, meliputi kelengkapan sumber informasi, kriteria informasinya,
dan cara mencetak sumber informasi dari internet. Kemudian kita juga harus mempersiapkan buku atau not untuk menulis atau mengumpulkan informasi-informasi yang relevan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Dan yang terakhir yaitu harus menyiapkan sistematika bagaimana cara mengumpulkan informasi tersebut. Ada 6 langkah yang harus diperhatikan dalam melakukan atau menyusun tinjauan pustaka. Nah, yang pertama yaitu melakukan pemilihan topik atau select a topic. Maksudnya itu di sini peneliti harus memindai dari berbagai jurnal akademik, mendiskusikan ide-ide terkait dengan penelitian kolega atau rekan peneliti maupun dosen. Setelah menemukan pustaka yang relevan, langkah berikutnya yaitu dalam proses melakukan tinjauan pustaka adalah mengembangkan argumen. Nah, langkah ini merupakan langkah perencanaan di mana peneliti dituntut untuk mengembangkan argumen melalui 2 tahapan, yakni melakukan survei terhadap literatur yang telah dikumpulkan, dan yang kedua yaitu untuk mengkritisinya. Langkah selanjutnya yaitu melakukan survei dan kritik terhadap literatur-literatur berdasarkan argumen yang kita telah kembangkan sebelumnya. Untuk menganalisis isinya, yakni kita harus mempedomani atau menulis latar belakang, tujuan, masalah penelitian, sampel, metodologi, temuan kunci, simpulan, dan rekomendasinya. Menulis tinjauan pustaka merupakan langkah terakhir dalam rangkaian proses penyusunan tinjauan pustaka yang dilakukan dengan mengembangkan hasil analisis dengan kritik terhadap berbagai literatur yang telah kita temukan. Tadi sebelumnya kita sudah melakukan kajian pustaka. Selanjutnya, bagaimana cara menulisnya? Nah, yang pertama, kita harus mencatat. Yang kedua, harus mengikhtisar. Yang ketiga, mensintesis. Yang keempat, menganalisis secara umum. Dan yang kelima, menganalisis secara tajam. Mencatat, maksudnya di sini peneliti harus mencatat semua data yang terdapat dalam asal informasinya. Contohnya intisari, pengarang, tahun terbit, halaman, kota, tempat diterbitkan, dan nama penerbitnya. Yang kedua itu mengikhtisar. Maksudnya yaitu peneliti harus memahami intisari, isi buku atau sumber bacaan yang bertalian dengan penelitian yang dilakukan. Mengikhtisar ini tujuannya untuk meringkas isi dari suatu pustaka tersebut. Dan yang ketiga itu sintesis atau melakukan sintesis. Di sini peneliti menyatukan dan membandingkan semua sumber bacaan yang telah dikutip dalam klasifikasi topik yang 8. Dan yang keempat yaitu menganalisis secara umum. Peneliti memecahkan informasi menjadi bagian-bagian kecil dengan tujuan agar terlihat hubungan yang jelas antara bagian-bagian tersebut. Dan yang terakhir yaitu menganalisis secara tajam. Maksudnya, peneliti melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil karya penelitian sebelumnya dan juga hasil karya dari peneliti itu sendiri. Menggunakan argumentasi yang kuat serta dukungan dari bukti-bukti data yang kuat saat mengkritik secara konstruksif. Baik, sekian materi tentang kajian pustaka kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dalam melakukan penelitian nantinya, karena tinjauan pustaka ini sangat penting dilakukan. Terima kasih karena telah menyempatkan untuk menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.